Dari SD, bahkan TK, kita diajarkan untuk tidak memilih-milih teman. Tapi aku sangat amat gak setuju dengan ajaran itu. Gak semua orang berhak untuk temenan sama kamu. Buat apa kamu temenan sama orang yang kerjanya komplain mulu? Orang yang nguras energi kamu. Jawab, for what? Pasti kamu pernah dengar, show me your friends and I'll show you your future. Tunjukkan teman kamu dan akan aku tunjukkan masa depan kamu. Hey girlies, my name's Lizzie, your online big sister, and welcome to my channel. Di video kali ini aku akan kasih tahu ke kamu tipe-tipe orang atau teman yang harus kamu hindari demi kesuksesan kamu. Don't let anybody sabotage your success. Jangan biarkan siapapun mensabotase kesuksesan kamu. Warning, kadang kata-kataku tajam. Anyways, standar hidup rendah. Bayangin kalau kamu dikelilingi sama orang-orang yang mikir, gaji UMR cukup kok. Udah, gaji 1-2 juta per bulan udah cukup kok, dihemat-hematin aja. Kita yang gak lahir dari keluarga old money ya di sini-sini aja, memang kita ditakdirkan untuk gak kaya. Mereka yang muda-muda udah kaya itu mah dari duit orang tua. Kita masih muda, gak usah pikirin masa depan. Ini masa masih kita happy, mabok-mabok tiap malam dan main game. Udah, belajarnya nanti aja. Girl, kamu yang udah dikelilingi sama orang-orang yang kayak gitu, akan merasa itu normal. Otak kamu tuh udah merasa, oh, di sekitar aku semuanya begini. Stuck di gaji UMR itu normal. Clubbing, mabok-mabokan tiap malam itu normal. Dan ini sangat bahaya untuk kamu yang udah mikir ini normal. Karena kamu jadi gak sadar kalau ini justru hal-hal yang akan sabotase masa depan kamu. Tapi bayangin kalau kamu dikelilingi sama orang yang seumuran sama kamu tapi punya income 2 atau bahkan 3 kali lipat lebih banyak daripada kamu. Orang yang pikirannya kerja, terus meningkatkan value diri sendiri. Gak ada waktu untuk main-main atau gosipin tentang kehidupan orang lain. Orang-orang ini bisa semakin cepat mencapai targetnya. Melihat orang-orang di sekitarmu kayak gini semua, kamu akan mulai merasa resah, mulai merasa anxious. Mulai nih kamu mikir, kok orang-orang lain seumuran aku bisa mencapai sebanyak itu? Kenapa aku nggak bisa? Selama ini aku ngapain? Gimana caranya? Mulai deh kamu brainstorming gimana caranya supaya kamu bisa mengubah diri kamu mempunyai habit yang lebih baik untuk lebih cepat mencapai target kamu. Otak kamu jadi kebuka. Apa yang tadi kamu mikir yang gak mungkin, kamu jadi mikir, oh, there's a bunch of people who actually did what I thought was impossible. Banyak orang yang berhasil ngelakuin sesuatu yang sebelumnya aku kira tuh gak mungkin. Aku tahu apa yang kamu pikirkan sekarang. Gimana caranya dapat circle yang di atas kamu atau punya high value? Caranya, you have to start with yourself. Kamu harus mulai dari diri kamu sendiri. Improve your value and you will attract people with value. Crab mentality. Please, aku mau kamu paham soal ini. Karena jangan sampai kamu stuck di circle yang punya crab mentality. Crab mentality itu apa sih? Ibaratkan kepiting-kepiting dalam ember. Kepiting yang mau keluar, yaitu kamu, akan ditarik kepiting-kepiting lain supaya kamu gak bisa keluar dari ember. Watch out for people yang terus menarik kamu supaya kamu tetap di level mereka. Di saat kamu mencoba untuk improve hidup kamu, memperbaiki hidup kamu, percaya sama aku, 100% ada aja orang yang gak suka dan mereka akan diem-diem di belakang kamu ngesabotase usaha kamu. Hindari orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai teman kamu, tapi giliran kamu mau naikin standar kehidupan kamu, mereka malah bikin kamu merasa gak nyaman. Mereka bilang, you've changed, kamu berubah gak kayak dulu kamu lebih begini, dulu kamu lebih nurut. But let me tell you right now, they who said you've changed doesn't have the gut to say that you've grown. Mereka yang bilang kamu berubah udah gak kayak dulu lagi, mereka gak punya keberanian untuk bilang, kamu sudah tumbuh. Get out from that environment, keluar dari lingkungan itu. Jangan turunin standar kesuksesan kamu demi kenyamanan orang lain. Penguras energi. Hindari orang, baik secara sadar atau nggak sadar, nguras energi kamu. Kerjaan dia complain 24/7 tentang masalah hidup dia. Dia yang selalu cari masalah dengan orang lain. Dia yang personalitinya cuma berputar di masalah dia terus. Jangan mau jadi psikolog gratisan orang lain. Don't get me wrong, it's okay kalau kamu mau support temen kamu, nasihatin temen kamu, bantu temen kamu. Tapi kalau dia sendirinya nggak mau berubah,
Ya kamu bisa apa? Kenyataannya adalah banyak orang yang komplain karena mereka suka komplain. Banyak orang yang suka cari masalah dengan orang lain karena mereka suka drama. Banyak orang yang gak mau ngubah kondisi hidup mereka karena mereka suka dapat perhatian dari orang lain, suka dikasihani sama orang lain. Banyak orang yang sebenarnya gak mau cari solusi untuk masalah mereka karena ya mereka suka komplain aja. Dia hanya mau kamu sekesal dia karena masalah dia sendiri. The minute aku sadar ada orang yang kayak gini, aku cut off. Completely. What? Aku nggak mau ngomongin masalah yang sama berkali-kali just for you to complain and do absolutely nothing about it. It is not your job untuk mengubah dia. Aku ulangi lagi, bukan kewajiban kamu untuk mengubah dia. Karena kalau dia mau berubah pun, 99% of the time, itu harus mulai dari dia sendiri, bukan dari kamu. It is good to help people. Sangat bagus kalau kamu mau membantu orang. Tapi, jangan sampai energi kamu terkuras karena itu. Jangan sampai kamu ikutan capek dan sedih karena masalah orang lain. Masalah di hidup kamu udah cukup, gak usah ngurusin masalah orang lain. Enough. It is better to help yourself daripada kamu bantu orang lain yang pada dasarnya gak mau take action untuk berubah. Be supportive, be present, be kind, but remember you cannot fix their problem for them. Jangan sampai kamu kebawa rasa marah dan sedihnya mereka. Because guess what? Being constantly sad is for broke people. Rasa sedih yang terus-menerus itu untuk orang miskin. Kenapa? Itu karena mindset yang terhubung dengan rasa sedih itu yang bisa menahan kamu untuk mencapai potensi full kamu. Coba kamu pikir, apakah ada orang bisnis yang mau bekerja sama dengan kamu kalau kamu sedih terus? Kalau kamu ikutan komplain terus? Kalau kamu marah-marah terus? Kalau kamu mau sukses, punya circle yang high value, kamu harus punya positive energy. Energi yang positif. Jangan sampai energi positif kamu terkuras dengan orang yang berenergi negatif. And to be honest, aku percaya yang namanya karma. Sometimes kamu perlu untuk biarin dia figure things out sendiri. Biarin dia cari solusi ke masalahnya sendiri. Karena itu yang akan jadi pelajaran hidup dia. Jadi jangan sampai kamu curi kesempatan dia untuk belajar. For example, teman kamu stuck di toxic relationship sama pacarnya. Hubungan dia dengan pacarnya itu udah toxic, udah gak sehat. Iya, kamu bisa temenin dia, nasihatin dia, bela-bela dia di depan pacarnya. Kamu bisa gunakan energi kamu untuk itu, membela teman kamu, tapi pada akhirnya dia tetap stuck di lingkaran setan itu. Ketemu orang yang toxic lagi. Karena dia mikir, oh, kalau aku stuck di masalah ini, aku punya kamu untuk temenin aku, untuk bela aku di depan orang-orang toxic ini. Ya dia bakal stuck terus di masalah itu. Karena dia tahu dia punya kamu untuk backup dia. Justru, this is the time where you have to step back. Ini waktunya kamu mundur sedikit. Biarkan dia alami pahit-pahitnya masalah dia, supaya dia bisa tangani masalah dia sendiri. Di situ, dia akan belajar susahnya dan kapok. Problem dia is not meant for you. Masalah dia memang seharusnya bukan untuk kamu. Do not take away their life lesson. Jaga positif energi kamu. Jangan anggap ini sepele. It is time to put yourself first. Tukang iya. Oke. Tukang iya ini bukan tipe orang yang selalu jahat atau gimana. Nggak semua kayak gitu. But, orang yang tukang iya is not good for you. Pasti kamu bingung, tukang iya itu apa sih? Nih, aku contohin. Aku balikan sama mantan aku aja ya. Kasian dia minta maaf mulu. Dia udah janji gak bakal selingkuh lagi kok. Iya, balikan aja gak apa-apa. Memang aku yang bener kan? Aku tonjok dia karena dia duluan yang adu mulut sama aku. Iya, tenang aja, kamu bener kok. Tukang iya adalah tipe orang yang selalu setuju sama kamu. Listen, kalau kamu stuck dengan tukang iya karena kamu suka diiyain, the problem here is you. Hati-hati kalau kamu stuck di circle tukang iya yang gak bisa kasih kamu kritik atau nasihat walaupun mereka tahu betul kamu salah. Mungkin awalnya terasa enak ya, dia gak ngejudge kamu, selalu setuju sama kamu. Tapi it is dangerous, bahaya, karena ujungnya kamu jadi buta. Gak bisa lihat kesalahan kamu di mana. Kamu jadi sering ambil keputusan yang salah. Kamu susah improve. Dan lama-lama kamu jadi anti kritik karena kamu udah kebiasa diiyain terus. Jadi bandel. Constructive criticism is essential for your development.
That's why kamu butuh teman yang jujur sama kamu. Bisa kasih kamu feedback dan bantu push potensi kamu. And sometimes, tukang iya sengaja iyain kamu supaya kamu buat kesalahan. Dia nggak mau kasih kritik ke kamu karena dia sengaja. Dia nggak mau kamu reach your full potential. Dia nggak mau kamu tahu potensi kamu sendiri. Selalu ingat, banyak orang di sekitar kamu yang takut kamu sadar sama potensi kamu sendiri. Si pesimis. I swear to God, kalau kamu masih mempertahankan orang-orang pesimis di sekitar kamu, stop! Oke? Serius. Dia ini itu tipe-tipe orang yang gak pernah berpikir positif tentang apapun. Setiap kali kamu mau share rencana kamu, plan project kamu, dia cuma bisa remehin kamu dengan negativitas dia yang toxic. Even kalau dia mikir dia orang yang realistis aja. Tapi cara berpikir dia yang negatif itu bisa meracuni mindset dan semangat kamu. Wake up! Buka mata lebar-lebar. Orang kayak gini hanya bisa tahan kamu di bawah. Kayak seakan-akan kamu mau berenang tapi ada beban yang nahan kaki kamu, jadi kamu tenggelam terus. Bayangin aja, pas kamu excited sama project kamu udah bikin rencana-rencananya, udah tata waktunya kapan aja, tapi giliran kamu sharing ke dia malah kasih poin-poin kenapa project kamu gak bakal berhasil. Beda kan sama constructive criticism. Dia bilang ke kamu projectnya mustahil, kamu gak ada waktu, kamu gak ada sumber dayanya, kamu gak bakal kuat. Shh, diam. Don't listen to these people. Jangan dengerin orang-orang kayak gini. Kamu harus jaga vision atau goals kamu dari suara-suara negatif si pesimis ini. Dia hanya bisa menghambat kesuksesan kamu. Cut them out. Cut off. Atau nggak at least batasi diri kamu dengan dia. Instead, daripada itu, surround yourself with people who can lift you up. Yang percaya sama potensi kamu. Aku ulangi ya. Banyak orang yang gak mau kamu sadar dengan potensi kamu. And they will do absolutely everything in their power to keep you down on their level. Aku udah kasih tahu ke kamu tipe-tipe orang atau teman yang harus kamu hindari. Sekarang, aku akan kasih tahu ke kamu bagaimana cara menghindarinya. Honestly, kalau aku suruh kamu cut off, pasti ada rasa rela gak rela ya. Apalagi kalau kamu udah temenan sama dia bertahun-tahun. But I promise you, it's worth it. Karena efeknya juga jangka panjang. Mau kamu cut off-nya secara langsung atau diam-diam menjauh, itu terserah kamu. Kalau dia nggak ngerti sama keputusan kamu, biarin aja. Biarin dia nggak paham-paham. Kamu nggak ada utang ke dia, dan dia pun juga nggak ada utang ke kamu. Biarin aja, nggak usah paksa dia paham. Move on ke kehidupan masing-masing. Based on my experience, berdasarkan pengalaman aku pas aku cut off circle aku karena udah nggak cocok, pasti ada masa adaptasinya. Adaptasi untuk belajar lebih mandiri, belajar self-love, terus refleksi salahnya di mana, kenapa udah gak cocok lagi. And this goes both ways. Iya, aku cut off circle lama aku, tapi I still treasure the beautiful moments we had together. Aku masih mengenang masa-masa bahagia aku sama mereka. Aku pun juga banyak belajar dari mereka. But, do I want them to be in my life again? No, I will not allow that. Aku gak akan membiarkan mereka masuk ke dalam hidup aku lagi. Memang sudah saatnya berhenti di situ aja, karena aku tahu apa yang aku butuhkan and what I truly deserve. Kamu gak perlu sampai hapus foto atau video sama teman kamu. Gak usah sampai hapus semua jejak pertemanan kamu sama dia, because it's part of the experience, part of your life. Mau itu pengalaman buruk atau baik. It is okay kalau kamu butuh waktu untuk move on dari dia. It's normal kalau kamu masih mengenang masa-masa positifnya. What's not normal itu kalau kamu terobsesi living in the past. Itu nggak normal. Karena justru kamu udah masuk ke tahap self-development kamu yang besar. And you have to live in the present to build a better future. Kamu harus fokus hidup di masa sekarang untuk membangun masa depan yang lebih baik. Homework! Di setiap video aku kasih kamu homework supaya kamu bisa ambil tindakan langsung sekarang. Ambil tips-tips dan pelajaran yang aku udah sharing tadi dan kamu aplikasikan sekarang. Coba sekarang kamu evaluasi. Orang-orang yang di sekitar kamu, teman, atau beban. Bagaimana perasaan kamu setelah kamu ketemu orang itu? Jadi males-malesan, capek, atau mungkin kamu jadi lebih semangat, termotivasi. Pengaruh apa yang orang itu kasih ke perilaku kamu?
Apa jangan-jangan kamu temenan sama dia, kamu jadi males-malesan juga? Jadi suka main game setiap malam? Jadi suka ngomongin orang? Apakah kamu punya prinsip hidup yang sesuai dengan orang itu? Dan coba kamu bayangin teman yang ideal untuk kamu. Sifat dan perilaku dia kayak gimana? Principles and values dia kayak gimana. Lalu coba kamu evaluasi lagi, apakah teman-teman atau orangnya di sekitar kamu sesuai dengan standar pertemanan kamu yang sebenarnya. Take your time untuk evaluasi semuanya. Kamu mau punya circle high value, kamu juga harus punya high value. Gimana caranya? Aku mau kamu subscribe dan nyalain bel notifikasi sekarang, karena di video selanjutnya, aku akan kasih tahu ke kamu gimana supaya caranya kamu menjadi a high value woman atau perempuan dengan nilai yang tinggi. Jadi pastikan kamu udah subscribe dan nyalakan bel notifikasi supaya kamu gak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you and I will see you di video selanjutnya. Take care, girlies!